Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebebasan baru yang mulia. Roma 7 ayat 1 sampai 12. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Dalam teks yang sudah kita baca ini, kita belajar tentang hukum-hukum yang ditulis di surat Roma. Teks ini diawali sebuah pertanyaan. Apakah kamu tidak tahu mengenai hukum Taurat? Sesungguhnya mereka sudah tahu. Di dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan di sana, sudah memberi jawaban, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Bagian ini dijelaskan dengan sebuah ilustrasi tentang pernikahan, tentang seorang perempuan yang sudah menikah, yang terikat dengan suaminya selama suami itu hidup. Perempuan yang menikah terikat dengan pasangannya hanya bisa diputuskan oleh kematian. Artinya dalam ayat ini hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Bila seseorang tergugat meninggal, gugatan terhadapnya dihapuskan. Kemudian yang kedua, hukum Allah. Salah satu tujuan utama dari hukum adalah untuk mengungkapkan dosa. Tetapi hukum itu tidak pernah menyebabkan siapapun berbuat dosa. Hukum hanya mengungkapkan dosa dan membuat orang sadar bahwa mereka adalah orang berdosa yang tidak pantas menerima apapun kecuali kematian. Jadi hukum itu suci, adil dan baik. Hukumlah yang membawa pengakuan dan keinsafan akan dosa. Dosa tidak hanya jahat, tetapi juga dapat mengubah yang baik menjadi jahat. Dosa membuat manusia menyalahgunakan kebaikan. Contoh, uang itu baik, uang itu netral, tetapi bisa menjadi jahat, menjadi sia-sia, dan menjadi kutuk karena dosa. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita yang terbebas dari perangkap yang mematikan itu. Tuhan Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberi kita hidup baru. Mari kita hidup sesuai status dan keadaan kita yang baru, yaitu sebagai orang-orang yang tidak menikmati dosa. Bersyukurlah sebab Allah memberi kita kuasa untuk melawan dosa. Kita memiliki kebebasan baru yang mulia dari Kristus. Kita telah menjadi milik Kristus.
Dialah kepala dan Tuhan kita. Bagi Kristuslah seluruh hidup kita. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, hukum Taurat tidak dapat membebaskan kita dari dosa. Dan perbuatan baik sebaik-baik apapun kita tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib yang dapat membebaskan kita dari dosa. Membebaskan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari dosa. Agar kita selamat. Dan di dalam Tuhan Yesus kita telah mati terhadap hukum. Dan sekarang menjadi milik Kristus. Kita telah disalibkan bersama Tuhan Yesus agar kita dapat memiliki hidup baru dan memiliki kebebasan baru yang mulia untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua.